Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Tanah bergerak bangunan pondok pesantren ambruk. Polisi tangkap 13 pelaku pengedar ganja sintetis. Harga beras di pasaran terus merangkak naik. Sebuah bangunan di lingkungan pondok pesantren Nurul Faizin di Desa Cilangkap, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, ambruk. Terlihat puing-puing bangunan masih berserakan, sementara bagian lantai bangunan terlihat amblas. Kerusakan bangunan pesantren ini terjadi akibat adanya tanah bergerak setelah hujan deras mengguyur wilayah ini lebih dari 2 jam. Bangunan yang ambruk ini sehari-harinya digunakan oleh santri perempuan untuk memasak. Beruntung saat peristiwa terjadi tidak ada aktivitas para santri. Untuk sementara aktivitas memasak dan lainnya dipindahkan ke tempat lain. Kalau gerakannya sih 2 hari yang lalu. Kalau tadi subuh baru roboh kayak begini. Berarti ini mah ambruk semua Pak ya? Awalnya ini untuk asrama yang sudah rumah tangga. Nah, posisi retaknya ini sekitar 7 bulan yang lalu sudah pindah. Akhirnya dipakai dapur santri. Kalau santri sebagian dipindahkan ke asrama yang ada. BPBD Kabupaten Lebak dan Polsek meminta kepada santri agar waspada jika hujan kembali turun. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. 13 pelaku peredaran narkoba jenis ganja sintetis atau tembakau gorila ditangkap anggota Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dari 13 tersangka yang ditangkap, 3 diantaranya yang memproduksi ganja sintetis di Jakarta Selatan. Selain itu, petugas juga menangkap seluruh pembeli ganja sintetis di daerah Purwakarta, Karawang, Jawa Barat, dan Tangerang. Pengungkapan ini bermula dari adanya kecurigaan laporan pengiriman 6 paket yang berisi narkoba. Saat dilakukan penyelidikan, ke-6 paket tersebut akan dikirim kepada pembeli di wilayah Purwakarta, Bandung, Karawang, dan Tangerang. Selanjutnya, polisi mengembangkan kasus ini dan menemukan rumah produksi ganja sintetis tersebut di wilayah Jakarta Selatan. Polisi juga menyita barang bukti berupa 4.937 gram ganja sintetis dan juga bahan baku pembuat ganja sintetis. Peredaran narkoba ganja sintetis tersebut dijual melalui media sosial. Jadi, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta menerima laporan informasi bahwa ada paket di sebuah ekspedisi yang diduga berisi ganja sintetis. Kemudian kita lakukan penyelidikan, ternyata ada 6 paket totalnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun hingga hukuman mati. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Kejahatan dengan modus ganjal kartu ATM kembali terjadi. Kali ini komplotan pelaku melakukan di salah satu minimarket yang berada di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Pelaku saling berbagi tugas. 2 pelaku mengawasi situasi di sekitar lokasi dari luar minimarket, sementara pelaku lainnya masuk ke minimarket. Setelah berhasil memperdaya korban, pelaku keluar dan meninggalkan lokasi. Selanjutnya, pelaku mencairkan uang yang ditransfernya dari kartu ATM korban ke pelaku lainnya di salah satu gerai ATM. Setelah adanya laporan korban, unit Reskrim Polsek Pinang berhasil menciduk 2 dari 7 komplotan pembobol ATM tersebut. Pelaku diketahui sudah beraksi 10 kali di wilayah Tangerang Raya. Salah satu pelaku mengaku uang hasil kejahatan dibagi rata.
Uangnya kemana? Ini Pak, apa namanya itu? Bayar utang. Utang apa? Utang judi Pak. Utang judi. Judi. Itu. Jadi kamu hasil seperti itu buat judi? Enggak semuanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah. Jadi kita sudah periksa dan memang komplotan. Ada yang mengganjal, ada yang mengambil kartu ATM-nya, kemudian ada yang pura-pura dia juga mau ngambil uang sehingga supaya korbannya cepat pergi. Kemudian ada yang mengawasi situasi di Indomaret tersebut. Kemudian ada juga orang yang bertugas menerima transferan dan mengambil uang di lokasi dia berada. Saat ini polisi masih memburu beberapa pelaku lain yang berhasil kabur saat akan dilakukan penangkapan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor dibekuk anggota Satreskrim Polres Lebak. Mereka beberapa kali melakukan pencurian motor di wilayah Kecamatan Rangkas Bitung dan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap keduanya. Polisi juga menyita sejumlah alat yang biasa mereka pakai, salah satunya kunci letter T. Pelaku pencurian biasanya memantau rumah korban yang akan menjadi sasaran pencurian. Saat korban lengah, pelaku kemudian langsung mengambil motor dengan cara merusak lubang kunci motor. Berdasarkan pengakuan pelaku, mereka sudah melakukan aksinya di 4 TKP. Ada seseorang yang diduga lagi membawa motor yang juga tidak kelihatan. Sehingga kami melakukan penyelidikan dan mengamankan saudara H. Jadi kami melakukan pengembangan dan melakukan juga penangkapan saudara L. Dari hasil penggeledahan tersebut kami menemukan barang bukti berupa R2, kunci letter T dan mata kuncinya. Keduanya kini dikenakan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.